Halo, selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih ya Anda sudah meluangkan waktu untuk interview kita pada kesempatan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, silakan perkenalkan diri Anda secara jelas ya. Silakan. Oke, baik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Manggala Dendi Joyo. Saya lahir di Jakarta 19 September 1997. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, yang dimana itu laki-laki semua. Dan Alhamdulillah orang tua saya masih bersama, dan saya di tahun 2020 ini baru kembali ke Jakarta setelah sekolah di Amerika. Oh iya, saya sudah lihat CV Anda. Anda bersekolah di Amerika ya. Di Ya. daerah mana Anda tinggal waktu di Amerika itu? Oke, jadi di Amerika dulu saya tinggal di state namanya California, di kota Los Angeles tepatnya, dan di kecamatan ya di sana kita bilangnya kecamatan, Bu, di kecamatan San Bernardino namanya. Oh iya ya, nggak jauh beda ya sama Indonesia. Nggak jauh Oke? beda, Bu. Iya. Baik. Uh, Anda melamar atau mengirimkan CV Anda ke perusahaan kami itu, saya ingin mengetahui sebelumnya, apakah Anda sudah mempelajari profil perusahaan kami atau apa saja yang Anda ketahui mengenai perusahaan kami ini? Oke, pertama-tama kemarin saya sudah prospek tentang PT Jewelry of Indonesia, yang dimana perusahaan ini saya lihat prospeknya cukup baik karena perusahaan ini memiliki banyak cabang di dalam negeri maupun luar negeri. Maksud saya luar negeri itu negara tetangga, ASEAN tepatnya, seperti Singapura, Malaysia. Nah, dengan begitu saya juga tidak hanya terfokus dalam penjualan dalam negeri, jadi saya juga bisa belajar lebih jauh tentang penjualan di luar negeri maupun dari luar negeri ke dalam negeri. Gitu. Oh, oke. Okay. Rupanya Anda sudah mempelajari ya soal perusahaan kami ini ya. Iya, Bu, baik. Oke, okay, bagus. Lalu apa tujuan Anda masuk ke perusahaan kami ini? Mengingat latar belakang Anda ini kan sekolah di luar negeri ya, di Amerika. Oke. Tujuan Anda masuk ke perusahaan kami ini apa gitu? Ya, jadi kalau saya boleh jujur, Bu, jadi alhamdulillah saya baru saja menikah dan kebetulan istri saya orang Indonesia sama seperti saya. Dan ini cerita sedikit bahwa istri saya tuh kurang cocok dengan budaya di Amerika, jadi saya harus kembali ke Indonesia untuk membuat hidup yang baru. Nah, maksud saya di sini butuh pekerjaan, saya butuh nafkah, dan saya rasa PT Jewelry of Indonesia salah satu perusahaan yang sesuai dengan bidang saya, dengan keahlian saya, dan itu di Indonesia. Jadi saya bisa dapat durian. Wah, Anda baru menikah ya, selamat ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, berarti tujuan Anda ini memang untuk mencari nafkah untuk keluarga ya. Baik. Baiklah. Lalu jika Anda ada di posisi kami sebagai pihak dari perusahaan, menurut Anda apa yang menjadi alasan sehingga kami harus menerima Anda untuk diterima di perusahaan kami ini? Oke, saya coba jawab seobjektif mungkin ya, Bu. Saya Ya. lulusan Amerika, saya punya kemampuan yang cukup untuk apply di perusahaan Ibu, karena perusahaan saya sebelumnya juga bergerak di bidang yang sama, yaitu jewelry consultant dan penjualan. Jadi saya rasa saya merupakan aset yang baik untuk perusahaan Ibu, karena dan gimana ya, Bu, karena jam terbang saya juga cukup lah, dan saya rasa perusahaan ini eh, tantangannya sesuai dengan jam terbang saya di perusahaan sebelumnya. Oke. Ini kan Anda masukin CV Anda untuk jabatan sebagai jewelry representatif ya. Untuk kedepannya, apakah Anda memiliki cita-cita untuk jenjang karir atau jabatan yang
lebih dari yang sekarang kami tawarkan? Jadi begini Bu, sebenarnya kalau hmm, jenjang karir sih sebuah hal yang pasti ya Bu. Saya tidak minta terlalu banyak, tapi mohon disesuaikan dengan kemampuan dan pengalaman saya. Jadi jika memang ada posisi atau jabatan yang lebih cocok dengan kemampuan dan pengalaman saya akan bersedia untuk ditempatkan di situ. Oke. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman Anda ini ya, menurut Anda eh, berapa nominal yang harus kami berikan untuk Anda? Untuk permulaan Anda memasuki atau bergabung dengan perusahaan kami ini. Oke, untuk nominal, yang jelas saya tidak akan berbicara berapa. Secara nominal itu menurut saya cukup sensitif. Tapi Ya, saya rasa perusahaan ini kan perusahaan yang sungguh maju ya, cabangnya juga udah go internasional. Mungkin pihak direksi atau pihak perusahaan bisa menentukan gaji yang tepat secara kompetitif dengan perusahaan yang lain dengan setingkat saya gitu. oke. Baik. Kalau begitu, ini kan di CV Anda menuliskan beberapa pengalaman Anda dalam dunia jewelry ya. Ya, Saya ingin mengetahui bagaimana pengalaman Anda di dunia jewelry belakangan ini. Apakah dalam segi penjualannya, dalam segi hubungan dengan customer mungkin, bagaimana? Coba. oke. Kalau belakangan ini, saya rasa ya saya hanya bisa menceritakan pengalaman bekerja saya saat di kantor saya yang di Amerika sana, Bu. Eh, saya bisa menceritakan mungkin lebih ke hubungan dengan customer ya, Bu. Karena ini kan De Beers, kita semua tahu di industri jewelry ini, De Beers itu sebuah perusahaan distributor perhiasan premium yang mendistribusikan perhiasannya ke pasar yang cukup elit, bisa dibilang elit. Jadi saya juga bisa berinteraksi dengan orang-orang besar seperti misal Barack Obama pernah beli berlian 10 kilo misalnya. Jadi Wah, saya langsung ke sekali ya. rumahnya. Iya, saya Iya. langsung ke rumahnya. Waktu itu diundang, bukan di kantornya tapi di rumahnya. Waktu itu diundang. Ya, saya membawa berlian 10 kilo itu penuh dengan pengamanan dan saya bisa bertemu langsung dengan Barack Obama di rumah pribadinya gitu. Oke. Berarti dunia jewelry ini memperluas koneksi Anda juga ya Nah, sebenarnya iya ya. itu yang utama Bu, koneksi. Oke. Baiklah, kalau begitu ada satu hal penting yang menurut saya ini sangat penting untuk ditanyakan. Menurut Anda, bagaimana kriteria seorang pegawai yang kompeten itu? Pegawai yang kompeten. Pegawai kompeten itu yang pasti satu, menjalankan tugas dengan baik. Jadi di mana maksud saya menjalankan tugas dengan baik ini, uh, finish what we start. Jadi harus menyelesaikan apa yang telah kita mulai secara tuntas. Jadi nggak setengah-setengah. Yang kedua, saya bisa bilang ini pegawai yang produktif ya Bu. Jadi pegawai yang selalu mencari cara bagaimana menyelesaikan suatu masalah sehingga dia padat gitu loh jadwal. Jadi nggak kayak aduh ngapain ya gitu. Jadi kayak always productive, think ahead gitu. Seperti itu Bu. Bentar, Gimana Bu? bentar. Aduh, gimana ini? Halo? Apakah saya masih Ya, tersambung? Dean. Aduh, Kenapa Bu? maafin. Bentar. Oke. Lalu apalagi kira-kira? Menurut saya, oke yang ketiga ya Bu berarti. Iya. Pegawai yang berorientasi pada target. Jadi pegawai yang berorientasi pada target ini merupakan pegawai yang fokus akan tujuan. Jadi tidak
berpikirnya kemana-mana. Jadi kalau memang niatnya bekerja, ya bekerja. Apa yang dituju, apa yang dicapai, dia harus tetap fokus sama apa yang dia kerjakan. Dan yang keempat, saya bisa bilang bermotivasi tinggi. Jadi semua penggeraknya itu adalah motivasi. Jika seseorang tidak mempunyai motivasi, tentu dia tidak akan bisa bekerja dengan baik. Oke, cukup menarik ya jawaban Anda ini. Terima kasih. Oke, di sini kan lamaran yang Anda berikan ini jabatannya itu untuk menduduki jewelry representatif, yang mana nanti pada jam operasionalnya nanti itu Anda akan di manage oleh store manager. Oke. Saya ingin tahu apa yang akan Anda lakukan atau sikap apa yang akan Anda berikan jika suatu hari nanti Anda terdapat suatu masalah dengan manajer Anda tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, saya konfirmasi dulu. Maksudnya saya bermasalah dengan manajer saya, atasan saya? Bukan bermasalah seperti itu sih. Maksudnya kan dalam dunia kerja itu pasti kita akan menemui beberapa masalah atau hambatan atau nggak akan lancar terus kan. Nah, nanti kalau misalnya pada hari nanti Anda mendapati atau terjadi beberapa masalah atau Anda menemui beberapa masalah, apa yang akan Anda lakukan gitu. Dan mungkin kebetulan nanti masalahnya itu berhubungan dengan store manager yang akan memimpin Anda seperti itu. Oke, baik. Saya akan di sini saya akan mencoba menjadi pegawai yang baik ya, karena saya mempunyai pegangan dalam bekerja, yaitu semuanya berdasarkan peraturan. Jadi di mana misal ada perbedaan pendapat atau mungkin kebijakan store manager ini keluar dari jalur, saya akan kembali kepada buku. Yang dimana buku itu bisa menjadi pedoman saya atau alat diskusi saya kepada manajer saya yang tentu secara baik dan sopan. Jadi tidak membuat manajer saya kesal, tapi kita juga bisa menemukan jalan keluar sesuai dengan aturan yang ada gitu. Jadi Anda akan berpegangan pada SOP perusahaan seperti Betul, itu. Betul, ya. SOP perusahaan benar. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir yang akan saya berikan. Oke. Menurut pandangan Anda, ini kan Anda nantinya akan terjun di dunia retail ya. Nah, menurut Anda bagaimana cara bersaing di dunia retail dalam situasi yang sekarang ini? Cara bersaing dalam dunia retail situasi. Oke. Kalau berbicara tentang situasi, Bu, kita semua menyesali bahwa adanya pandemi ini yang dinamakan COVID-19, di mana orang-orang tidak bisa beraktivitas dengan baik, tidak bisa optimal, dan harus di rumah. Jadi saran saya sebaiknya kita membangun sebuah platform seperti aplikasi yang bisa menaruh semua katalog kita. Jadi kita punya katalog, kita taruh semuanya di platform daring. Jadi pelanggan-pelanggan kita yang biasanya bermain ke mall kan itu dilarang sekali, dilarang keras. Jadi tidak mungkin ada orang yang bakal datang ke gerai kita, Bu. Jadi dengan adanya platform itu kita bisa berjualan dengan mereka di rumah aja dengan gadget mereka masing-masing. Yang penting ada koneksi internet gitu, Bu. Jadi ya orang nggak perlu ke gerai, jadi kita masih bisa jualan, itu bukan halangan gitu. Oke, cukup menarik sekali jawaban yang sudah Anda berikan ini ya. Baik, Bu. Mungkin cukup sekian pertanyaan yang saya berikan. Untuk hasilnya atau keputusannya nanti akan saya diskusikan dengan beberapa pihak terkait. Baik. Saya meminta Anda
standby saja, Siap. karena keputusan yang akan kami berikan mungkin akan kami kirim melalui email dan telepon tentunya ya. Baik, baik, Bu. Siap. Baik, mungkin interview kali ini saya tutup. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga dan Oke. tetap sehat ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, selamat siang. Ya.